pertengahan tahun 1945, Indonesia berada di ujung kemerdekaan. Perang Dunia II hampir berakhir. Jepang melemah, dan para pendiri bangsa kita punya waktu yang sangat singkat untuk menjawab satu pertanyaan paling besar dalam sejarah. Negara ini akan berdiri di atas dasar apa? Inilah kisah 1 Juni 1945, hari di mana seorang putra bangsa berdiri di hadapan sidang dan dalam satu pidato mengubah arah sejarah Indonesia untuk selamanya. Untuk memahami mengapa 1 Juni begitu penting, kita harus mundur sedikit ke situasi Indonesia saat itu. Sejak tahun 1942, Indonesia berada di bawah pendudukan Jepang. Jepang datang dengan janji Asia untuk Asia, mengusir penjajah Belanda yang sudah ratusan tahun mencengkram Nusantara. Pada tahun 1945, Jepang mulai terdesak. Untuk mendapatkan dukungan dari rakyat Indonesia, mereka memberikan sebuah janji kemerdekaan. Maka, pada 1 Maret 1945, Jepang membentuk sebuah badan khusus yang diberi nama BPUPK, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan, yang dalam bahasa Jepang disebut Rokuritsu Junbi Chosakai. Badan ini bertugas untuk merancang dasar-dasar kemerdekaan Indonesia. Salah satu yang paling krusial adalah apa dasar negara yang akan menjadi pondasi Indonesia merdeka? BPUPK mengadakan sidang pertamanya pada 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Bertempat di Gedung Chuo Sangiin yang sekarang kita kenal sebagai Gedung Pancasila di Jakarta. Sidang ini dihadiri oleh 62 orang anggota, para tokoh terbaik dari seluruh penjuru Nusantara, ulama, pengacara, dokter, politisi, semua berkumpul dengan satu misi yang sama. Tanggal 29 Mei, giliran Mr. Muhammad Yamin yang pertama berbicara. Ia mengusulkan 5 asas dasar negara, yakni peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Kemudian, pada 31 Mei, giliran Supomo. Ia menawarkan pandangan negara integralistik, sebuah negara yang menyatu antara pemimpin dan rakyat, antara negara dan masyarakat. Berdasarkan pidatonya, dapat diambil kesimpulan mengenai dasar-dasar untuk Indonesia merdeka, yaitu persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, serta keadilan rakyat. Tapi belum ada yang benar-benar menyentuh hati sidang. Belum ada suara yang merangkum semua keragaman Indonesia dalam satu nafas yang utuh. Sampai tibalah 1 Juni 1945. Pagi itu giliran Soekarno berdiri di hadapan sidang. Soekarno membuka dengan sebuah pertanyaan sederhana namun bermakna dalam. Apa dasar Indonesia merdeka? Ia menyebutnya sebagai filosofis Grundslag, fondasi filosofis, yakni fundament, filsafat, pikiran yang sedalam-dalamnya, jiwa, hasrat yang sedalam-dalamnya, untuk dia atasnya didirikan Gedung Indonesia Merdeka. Lalu dengan suara yang tegas, ia mengusulkan 5 prinsip dan menamakannya Pancasila. Dalam bahasa Sanskerta, Panca berarti 5, sementara Sila berarti prinsip atau asas. 5 prinsip tersebut antara lain: pertama, kebangsaan Indonesia. Kita harus satu bangsa, satu tanah air, tanpa memandang suku, bahasa, atau asal daerah. Kedua, internasionalisme atau peri kemanusiaan.
Bangsa Indonesia bukan bangsa yang egois. Kita harus menjadi bagian dari keluarga besar bangsa-bangsa di dunia. Ketiga, mufakat atau demokrasi. Kekuasaan harus bersumber dari rakyat, diputuskan bersama melalui musyawarah. Keempat, kesejahteraan sosial. Tidak boleh ada kemiskinan di dalam Indonesia merdeka. Dan kelima, ketuhanan yang berkebudayaan. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang percaya kepada Tuhan, tapi dalam semangat toleransi yang saling menghormati. Tentu saja perjalanan Pancasila tidak selesai di 1 Juni 1945. Setelah pidato Soekarno, BPUPK membentuk panitia kecil beranggotakan 9 orang yang kemudian dikenal sebagai Panitia 9 untuk merumuskan ulang dasar negara. Pada 22 Juni 1945, Panitia 9 menghasilkan Piagam Jakarta, sebuah dokumen yang memuat rumusan Pancasila versi awal. Pada sila pertama saat itu tertulis, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Namun, para tokoh dari wilayah timur Indonesia menyampaikan keberatan. Demi persatuan bangsa yang lebih utuh, kalimat tersebut diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Dan itulah Pancasila yang kita kenal dan amalkan hingga hari ini, disahkan bersama Undang-Undang Dasar 1945 pada 18 Agustus 1945. Lebih dari 79 tahun telah berlalu sejak 1 Juni 1945. Dunia sudah berubah luar biasa. Teknologi, media sosial, globalisasi, semuanya mengubah cara kita hidup. Tapi satu hal yang tidak berubah, Indonesia masih berdiri, dan ia berdiri di atas fondasi yang diletakkan oleh para pendiri bangsa kita. Di atas 5 sila yang dirumuskan dalam satu pidato bersejarah itu. Pancasila bukan sekadar hafalan di bangku sekolah, ia adalah jawaban nyata terhadap pertanyaan paling sulit. Bagaimana caranya menyatukan ratusan suku, ribuan pulau, dan ratusan juta manusia yang berbeda-beda dalam satu rumah bersama? Soekarno pernah berkata, "Aku menggali di dalam ingatanku, menggali di dalam ciptaku, menggali di dalam khayalku, apa yang terpendam di dalam bumi Indonesia ini, agar supaya sebagai hasil dari penggalian itu dapat dipakainya sebagai dasar daripada negara Indonesia merdeka yang akan datang. Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis, satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia, satu dasar yang benar-benar bisa mempersatukan. Setiap tanggal 1 Juni, kita tidak hanya memperingati sebuah tanggal, kita memperingati sebuah gagasan bahwa di tengah semua perbedaan kita ada nilai-nilai yang lebih besar yang menyatukan kita semua. Kalau video ini bermanfaat buat kamu, jangan lupa like dan subscribe ya, supaya konten sejarah dan edukasi seperti ini terus bisa kita bikin bersama. Di video berikutnya, kita akan membahas 5 nilai Pancasila yang masih relevan di zaman sekarang. Jangan sampai ketinggalan. Sampai jumpa dan tetap cintailah Indonesia.